syurutul qasri sab'atun ayyakuna safaruhu marhalatain wa ayyakuna mubahan wal ilmu bijawazil qasr wa niyatul qasri 'inda al-ihram wa an takuna as-salatu ruba'iyatan dawamus safar ila tamamiha wa an la yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min salatihi. Faslun pada menyatakan syurutul qasr, adapun syaratnya salat yang diqasar. Salat yang diqasar itu adalah artinya salat yang dipangkas. Ya, salat yang dipangkas, yang dikurangi jumlah rakaatnya, itu qasar namanya, dipangkas. Yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini banyak masih orang yang belum paham, yang masih belum mengerti tentang tata cara salat qasar ataupun jamak. Kalau kita mengetahui, maka sebenarnya pelaksanaan ibadah seperti salat itu tidak ada kesusahan, terutama bagi sesiapa saja dari kita yang menjadi musafir, orang yang sedang bepergian. Itu diberikan remisi, diberikan keringanan, potongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diberikan kemudahan supaya di dalam perjalanan itu, satu, tidak mengganggu perjalanan kita, yang kedua, meringankan pelaksanaan ibadah, jadi tidak merasa terbebani. Makanya ada boleh jamak digabung, juga boleh qasar dipangkas. Sudah digabung dipangkas lagi, bisa dimaju dan mundurkan. Maju mundur boleh, atau mundur maju boleh. Ada jamak takdim, jamak takhir. Itu sudah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu ya. Sekarang sudah dijamak kemudian dikasar lagi ya. Dikasar, dipangkas. Nah, ini syaratnya ada 7. Ayyakuna safaruhum marhalatain. Maka yang pertama syaratnya, hendaknya perjalanannya orang yang mau mengqasar itu minimal marhalatain. Marhalatain itu kurang lebih perjalanan ya 83 sampai 84 kilometer. 84 kilometer itu namanya marhalatain. Kalau sudah perjalanan kita sampai dengan 84 ya kilometer, maka boleh di situ kita mengqasar. Contoh ya, dari sini kita ke Balikpapan. Balikpapan itu lebih daripada 80, lebih daripada 90 ya, bisa jadi 120 ya, 120 km itu sampai ke ujung Balikpapan. Mau nyebrang ke mana tuh, ke Panajam, nah itu sampai 220 km. Itu lebih jauh, lebih yakin lagi bolehnya ya, lebih yakin lagi bolehnya. Nah, sekarang yang minimal perjalanannya 84 atau 85 meter, 84 atau 5 kilometer, itu sudah boleh qasar ya, boleh qasar. Artinya sampai ke tujuan itu boleh sholatnya dipangkas dari 4 menjadi 2, itu namanya qasar ya. Harus perjalanannya 2 marhalatain. Bib, kalau kurang daripada 2 marhalah, kurang dari 85 atau 90 km, bagaimana tuh Bib? Tidak boleh ya. Contoh, dari sini sampai ke mana ya, Samboja, sampai ke Samboja, sampai enggak tuh dari sini ke Samboja itu 85 km, sampai enggak Bib? Dan nyampe kan? Berapa kilo nyampe ke sana Samboja tuh?
Hah? 70. Kalau 70 gimana, Bib? Kalau 70 kilometer boleh jamak. Boleh jamak tapi tidak boleh qasar. Boleh jamak tapi tidak boleh qasar. Kalau qasar itu harus perjalanannya minimal 85 atau 90 kilometer baru boleh qasar. Jadi kalau kita sekarang mau ke Balikpapan, belum sampai ke Balikpapan, baru sampai Semboja, itu nggak boleh qasar sholatnya, tapi boleh dijamak. Ya, boleh dijamak. Dijamak itu digabung, disatukan. Kalau kita sholat zuhur, boleh digabungkan dengan asar. Kalau kita sholat maghrib, boleh digabungkan dengan sholat isya. Yang tidak boleh itu subuh. Nggak bisa subuh digabung dengan zuhur, nggak bisa. Ya, yang bisa maghrib boleh ditarik, boleh isya dimajukan. Zuhur boleh ditarik, boleh dimajukan. Nah, artinya yang ditarik berarti asarnya ditarik. Asarnya ditarik, zuhurnya dimajukan. Kalau jamak takdim. Kalau jamak takhir berarti zuhurnya diakhirkan ke waktu asar. Ya. Jadi sholat zuhurnya nanti, bukan kodok ini, adaan, cuman pakai kalimat jamak, ya, jamak takdim atau jamak takhir. Jadi ada jamak takdim, ada jamak takhir. Nah, kalau sekarang kita ke Balikpapan, kemudian sampai ke Samboja atau ke rest area. Nah, dari sini sampai ke rest area itu masih belum sampai marhalatain atau belum mencukupi syarat untuk qasar. Jadi di situ sholatnya jamak saja. Kalau sampai di sana, perjalanan kita dari sini jam 10 sampai ke rest area itu, atau jam setengah 11 sampai ke rest area jam duhur, jam 12 lewat. Ya, sholat. Ya, sholatnya jamak. Ya, boleh ikut dengan orang-orang yang sholat di sana gabung. Kalau kita jadi makmum, tinggal niatnya aja. Sengaja aku sholat zuhur digabung dengan asar. Ya, 4 rakaat makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Salli fardhu zuhri 4 rakaatin jam'an muqaddaman atau jam'a taqdimin ma'al asri. Ya, adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita hendak menjadi makmum, kalau hendak menjadi imam, ya berarti adaan imaman lillahi ta'ala. Itu di rest area. Nanti setelah sholat zuhurnya, assalamualaikum bangun lagi. Loh, imamnya nggak ada bangun lagi, Bib. Ya karena imamnya mungkin orang sana. Imamnya orang sana, kita bangun lagi. Untuk sholat apa? Untuk sholat asar. Usalli fardal asri 4 rakaatin jam'a takdimin fid zuhri. Ya, adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat asar 4 rakaat digabung pada waktu zuhur. Ya, adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah, selesai. Jadi sholat asarnya sudah selesai. Begitu sampai ke Balikpapan, kita boleh melakukan aktivitas apa saja. Ya, melakukan aktivitas apa saja tanpa harus mengerjakan sholat lagi asarnya. Kenapa? Karena memang sudah pada waktu zuhur digabung, dimajukan asarnya, namanya jamak takdim. Begitu. Atau yang zuhurnya nanti dilakukan pada waktu asar. Waktu asar. Kapan itu? Pas di Balikpapan. Nah, itu lebih enak lagi. Ya, apa enaknya? Jam'at takdim, kasran. Wah, ada kasarnya lagi, dipangkas. Ya, dipangkas. Ya, sengaja aku sholat zuhur, ya, digabung dengan sholat asar 2 rakaat. Ya, 2 rakaat jamak takhir, adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. 2 rakaat enak. Yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Usalli fardhu dhuhri rakaatain jamak takhir. Ya, jamak takhir
diakhirkan. Dengan apa ini? Dengan waktu asar. Jamak takhir fil asri, ya, adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Jamak takhir dalam di waktu asar, ya, menjadi makmum atau menjadi imam karena Allah ta'ala, Allahu akbar. 2 rakaat, assalamualaikum selesai. Asarnya pun demikian, 2 rakaat juga, assalamualaikum selesai. Jadi bebas kita beraktivitas. Itulah dinul Islam, itu dinul musamahah. Ya, agama Islam itu agama toleransi. Sangat peduli, sangat toleransi. Ya, apabila kita sedang dalam perjalanan yang melelahkan dan lain sebagainya, nggak usah. Ya, nggak usah sholat sekarang, nanti aja di takhir. Atau nanti kalau ada kesibukan, usah nanti, sekarang yang nanti waktu asar itu dimajukan saja, atau yang waktu isyanya dimajukan ke maghrib. Jadi kamu pas ada rapat apa semuanya tuh bebas, mau dari jam 7 sampai jam 11 bebas, nggak mikir sholat lagi karena sholatnya sudah enaknya begitu dalam Islam. Ya, ada jamaah, apalagi kalau sampai kita tujuannya ke sana itu seumpama ya nagih hutang. Kemana nih? Ke Banjar menagih hutang, Banjarmasin, Banjarbaru, ya, nagih hutang. Dijanjikan, ya saya akan bayar tapi dengan catatan kamu datang aja ke sini. Oke, saya datang ke Banjarbaru sana. Begitu ketemu sama orangnya, waduh belum dapat duitnya nih hari ini, besok. Ya sudah, besok lagi. Nunggu besok lagi, besok sampai boleh 18 hari. 18 hari itu jamaah. Seakan kita itu jadi kayak ada orang sholat, iya kan? Kayak ada orang sholat, enak banget ada sholat kita nih. Padahal sholat, cuman sholatnya setiap sholat gabung, setiap sholat boleh. Iya boleh. Makanya kalau kita mau bepergian, tidak boleh ditentukan. Mau ke Banjarmasin, mau ke mana, ke Melak, nggak boleh ditentukan berapa hari. Allahu a'lam. Ya pokoknya ila ma yuridillah, sampai kapan Allah menghendaki, itu aja sudah. Sampai Allah mau menghendaki. Kalau ditentukan saya pasti di sana itu 2 minggu, itu jadi mukim sudah, menjadi mukim. Kalau sudah mukim tidak boleh lagi jamak, tidak boleh gosok karena jadi mukim. Nah jadi jangan ditentukan berapa hari di sana, Allahu a'lam, berapa aja nanti dapatnya. Nah berapa lagi dapat, itu boleh minimal 4 hari. Siwa ayyamid dukhul wal khuruj, di luar hari masuk dan di luar hari keluar. Itu selama 4 hari boleh jamak takdim, jamak takhir boleh. Selama 4 hari qasar boleh. Ke Melak sana, ya, ke Melak atau ke Banjar, pas ke Banjar itu jangan ditentukan. Boleh kampung, wih Pak Sarip boleh kampung, mana? Ke Berbei. Berapa hari Pak Sarip boleh ke Berbei? Wallahu a'lam. Sampai Allah menghendaki berapa hari saja boleh lagi ke sini. Ya, aku kada tahu. Nah, itu sampai seminggu 2 minggu tak jadi masalah. Tapi tetap ya di sana yang mendapatkan musamahahnya, toleransi, jamak takdim, jamak takhir, kasarnya itu selama di Barabai 4 hari. 4 hari selain daripada hari masuk dan hari keluar. Jadi jumlah total semuanya itu 6 hari. Lumayan. Lumayan itu. Ya, lumayan. 4 ayyam siwa ayyamid dukhul wal khuruj. Ini musamahahnya, toleransinya. Aduh, keringanan betul. Ya, kita untuk melaksanakan ibadah. Ya. Bagi yang bepergian, ya. Bagi yang bepergian. Kalau yang kita mukim, ada juga yang boleh ya dijamak, seperti kena hujan atau kena apa lagi, pengantin, itu boleh ya dijamak, boleh kan. Jadi terkadang kita asik pesta-pesta pernikahan, joget-joget, ada lektun macam-macam, sholatnya ditinggalin. Nah ini repot ditinggalin. Padahal dalam kondisi seperti itu, kesibukan yang tidak bisa dielakkan, itu boleh jamak. Ya. Nah karena tidak tahu, akhirnya tahu nanti kalau sholat nanti wudhu, ini make upnya gimana? Nah kan gitu, ya kan?
ini make upnya gue harus dandan lagi, nanti setelah sholat lagi. Repot. Terutama duhur dengan asar, ini waktu idealnya duhur dengan asar. Ya, akhirnya nggak sholat. Apalagi sudah masuk ke kamar, lupa lagi dan sudah ya, pengantin baru. Lupa lagi sholat. Bang, sholat sholat nanti aja dulu. Nanti dulu sholat. Bismillah dulu dia. Assalamualaikum ya Bapak Rahmat. Itu. Coba kalau kita tahu sholatnya nggak tertinggal, padahal itu ad-dinul musamah, agama itu ada musamah. Ya. Seperti mana kita juga kalaunya dalam bepergian boleh jamaknya di rumah kita atau di masjid atau di musola sebelum bepergian. Pakai pendapatnya Imam Maliki. Ya, pakai pendapat Imam Maliki boleh. Ya, jadi sebelum sholat nih, supaya di mobil enak tidur. Plus sampai dari kapan? Gak ada mikir sholat lagi. Sholat. Ya, sholat jamaah takdim, tapi jangan qasar karena di rumah nggak boleh. Ya, jadi kalau digosor di rumah nggak boleh. Mau kemana? Balik papan atau kemana? Ke Banjar, lewat mana? Lewat darat, ya sudah. Atau ke Banjar lewat pesawat, berarti kan harus lewat darat dulu, naik mobil dulu ke sana. Ya, ini nggak boleh berhenti sopir, langsung aja. Oke, sholat dulu di rumah. Ya, berangkatnya jam berapa ya? Jam 11. Udah bismillah sholat, jam pas zuhur berangkatnya. Sholat dulu di rumah. Ya, jamaah takdim. Ya, usalli fardhu dhuhri 4 raka'atin jam'at takdimin ma'al asri. Ya, adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Atau makmuman atau imaman. Allahu akbar. Assalamualaikum. Nyalakan mesin mobil, cabut, gaspol. Gak mikir salat lagi. Ya, enak. Ya, boleh di rumah. Tapi itu pakai pendapat mazhab Maliki. Kalau pendapat madhab Syafi'i harus keluar dulu, meninggalkan kampung kita. Mungkin kalau dari sini kemana, ke rest area dulu, sampai di rest area baru ya, jadi berangkatnya jangan waktu duhur, kalau bisa sebelum duhur jam 11, jadi sampai ke rest area pas waktu sholat duhur, di situ baru boleh jamak bukan qasar ya, boleh jamak tapi bukan qasar. Nah, itu pendapat Imam Syafi'i, harus meninggalkan kampung kita dulu ya. Kalau udah keluar dari kampung kita, boleh kita melaksanakan sholat ya jamak. Lebih daripada marhalatin 80 atau 50 kilometer boleh jamak plus qasar. Waduh, itu enak nih ya. Dalam agama Islam ini untuk beribadah sangat ada musamaha, ada toleransi di dalamnya, sungguh luar biasa ya. Wa anna yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min salatih. Nah, orang yang sedang musafir itu tidak boleh ikut dengan orang yang mustautin. Ya. Orang yang mutim itu orang yang ahli balad, orang kampung, orang setempat. Kenapa? Kalau kita mau sholat qasar, ini kan syaratnya qasar nih, bukan syaratnya jamak. Kalau jamak boleh aja, karena kan sama. Kalau jamak sholatnya 4 rakaat, ya 4 rakaat. Tapi kalau qasar, kita sholat zuhur qasar, ya, sholli fardhu dhuhri rakaataini jam'at takdim ma'al asri qasran, ya qasran makmuman lillahi ta'ala, bermakmum, imamnya syarif semuanya di sini, ya. Kita sholatnya sholat qasar, sholat isya atau sholat zuhur atau sholat asar. Begitu tahiyatul awal, tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, sampai Allah baca salawat ya, dan sampai selesai, tahu-tahunya imamnya naik lagi, Allahu akbar. Lah, gimana coba, bingung lah. Apa nih, aku 2 rakaat niatnya. Niatnya 2 rakaat, ini udah tahiyat naik lagi ya, bingung jadinya, bingung nggak? Bingung. Kalau naik lagi gimana coba, dijadi 4 rakaat ya, nambahi sholat, nambahi rukun namanya ya, apa coba, nah nggak sah namanya sholatnya ya, nggak sah sholatnya. Oh, di situ aja apa namanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak sah, orang makmum harus batalkan duluan, kecuali niat mufarokoh lain lagi
Ya, nah itu. Jadi jangan kalau qasar itu mencari imam yang mutim, yang 4 rakaat. Jangan, entah itu Isya atau zuhur atau asar. Kenapa? Karena niatnya kita qasar, niatnya memangkas. Ya, kemudian kita menjadi makmum daripada imam yang melaksanakan sholatnya 4 rakaat, yang enggak sah. Ya, karena lain, jurusannya lain, berbeda, rakaatnya berbeda. Kita niatnya 2 rakaat, ya, mereka niatnya 4 rakaat. Nah itu, makanya gimana? Harus kita pisah sendiri sholatnya. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Nah ini yang boleh begini nih. Yang tidak boleh bagaimana? Yang tidak boleh itu kalau ada orang sholat, orang itu sholat belum selesai, kita sudah bikin jamaah lagi, itu yang tidak boleh. Wah gengsi aku ikut dia, bikin kita sendiri aja. Wah itu gengsi, itu yang nggak boleh. Ikut aja, apa susah, apa salahnya ikut ke situ, ya kan? Kalau dia sudah dapat 1 rakaat, kalau kita sholatnya 4 rakaat, tinggal nambahin 3 rakaat lagi, ya kan? Kalau dia dapat 2 rakaat, berarti tinggal sisa 2 rakaat, dia tinggal nambahin aja 2 rakaatnya. Kita dapat pahala berjamaah ketimbang mengedepankan gengsi, akhirnya kita sholat sendirian, nggak dapat pahala berjamaah. Kalau sholat berjamaah pasti diterimanya, kalau sholat sendirian, wallahu a'lam. Nah itu penting. Jadi kalau kita masuk ke masjid, ke musola, jangan gengsi-gengsi. Ada orang sholat, ikut aja sholat. Walaupun aku ini sholatnya sholat sunnah, nggak apa-apa. Kamu sholat sunnah, mau sholat tahajud, mau sholat hajat, mau sholat gaib. Yang penting gue jadi makmum, selesai. Gitu. Asal jangan sholat jenazah aja ya, bingung nanti sholat. Kita niat sholat zuhur, dia akhirnya 4 takbirat, ya hebat. Jangan. Selagi itu sholat, mau dia sholatnya sunnah ataupun dia sholatnya wajib, kita jadi makmum, sah kita jadi makmum. Justru kalau bisa kita tarik ke orang, ikut saya, bantu saya sholat berjamaah. Saya nggak ada teman, saya sendirian. Pak, saya sudah sholat tadi berjamaah dengan itu. Nggak apa-apa, kamu jadi makmum saya. Boleh. Sholat 2. Oh berarti dapat 2 fardu? Enggak. Kalau kita sholat 2 kali fardu, nanti dihitungnya tetap 1. Cuman yang dihitungnya itu entah yang kita ikut yang terakhir atau ikut yang pertama. Walhasil salah satunya ada yang gugur. Ada yang gugur. Jadi gugurnya itu bukan berarti sia-sia, tidak jadi sunnah. Jadi statusnya sunnah karena kita sudah melakukan yang wajib, jadi yang satunya jadi sunnah. Cuman nggak dikasih tahu sama ulama yang mana sunnahnya ini, nggak tahu. Dan jadi artinya kan tetap dapat pahala gitu. Kalau ada orang minta bantuan sholat, karena kan penting berjamaah ini penting. Karena sholat berjamaah itu bedanya antara sholat berjamaah dengan sholat sendirian itu 25 kali lipat ganda. Dalam riwayat yang lain 27 kali lipat ganda. Yang berjamaah di luar masjid dapatnya 25 kali lipat. Yang sholatnya di masjid dengan berjamaah bedanya 27 kali lipat. Ini sama-sama hadisnya kuat. Al-Imam Nawawi yang menjelaskan, ternyata yang 27 kali lipat itu berjamaahnya di masjid. Nah, yang di luar masjid berjamaahnya mendapatkan pahalanya, perbedaannya dengan sholat sendirian 25 kali lipat. Kan berbeda itu. Di masjid, di musola itu sama. Karena memang musola, masjid itu sama-sama tempat sarana ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau bisa kita kan habis wudu mau sholat, tengok kanan, tengok kiri, aduh, orang sudah pada sembahyang. Dek, sudah sholat kah? Sudah pak. Pak, sudah sholat pak? Baru saja selesai. Di sana, saya udah wirid, udah macam-macam, sudah. Waduh, sudah. Saya bantuin dah. Saya mau sholat sendirian nih, takut nggak khusyuk ya, sudah. Saya minta anda jadi makmumnya. Oh siap, gitu, siap. Jangan, nggak boleh. Saya sudah. Ya, kalau diminta, Bismillah. Meskipun kita melaksanakan sholat fardu nih, membantu si fulan, jatuhnya kita nanti entah kita yang membantu yang sekarang atau yang sebelumnya, salah satunya jadi yang wajib, salah satunya jadi yang sunnah, seperti itu.
wa an la yaqtadiya bimutimin fi juz'in min salatihi. Kemudian wa ayyakuna mubahan, kelewatan tadi itu ya. Wa an yakuna mubahan, dianjurkan perjalanannya itu bukan perjalanan maksiat, melainkan perjalanannya itu perjalanan yang mubah. Nah, seperti apa yang perjalanan mubah itu? Seperti perjalanan mau jualan, ya, kasafarit tijarah, perjalanan mau jualan. Syarif, saya mau ke Melak, mau buka ini pasar malam di sana. Kan jualan tuh, ya, buka pasar malam di Melak sana, kayaknya rame di sana itu. Waduh, rame di sana. Jilbab di sini dijual 15.000, di sana bisa 50.000. Wah, orang kampung sana, ya kan, jualan, boleh. Atau perjalanan yang sunnah, ya, perjalanan yang sunnah itu perjalanan silaturahmi. Ini syaratnya perjalanan yang qasar boleh qasar, boleh jamaah. Tadi itu ada syarat perjalanannya satu, perjalanan mubah. Contohnya seperti mau berjualan, jualan apa saja. Bib, kalau jualan sabu-sabu gimana? Oh, itulah nggak termasuk itu. Haram jualan sabu-sabu. Ini jualan baju, jualan apa, kayak Sarip jualan apa? Daleman. Nah, itu apa jualan daleman? Ya, jualan kopea. Atau silaturahmi mau kemana? Ada pamanku, acilku, ding sanaku, marinaku, bibiku di mana, di sana, di Melak atau di Balikpapan. Berarti aku mau silaturahmi, awas sudah kada berdapat sidin, boleh. Itu namanya perjalanan sunnah, mandub. Ya, karena silaturahmi hukumnya sunnah. Kemudian perjalanan wajib, ya, perjalanan wajib kasafari qada'id dain, perjalanan mau membayar hutang. Mau kemana Pak Syarif? Saya ini ada bos saya di sana itu di Jakarta. Ya, saya punya utang ini kemarin pas hari lebaran, bukan puasa. Ini hari raya, dia WA terus nih, minta utangnya segera dilunasi. Saya datengin ke Jakarta sana, mau bayar hutang. Nah, itu wajib. Ya, perjalanan wajib untuk membayar hutang, seperti itu. Nah, ini perjalanan-perjalanan yang dianjurkan ketika waktu sholat tiba, boleh jamak dan boleh qasar, tergantung perjalanannya. Kalau sampai 83 atau 5 atau 90, maka jamak dengan qasar. Kalau perjalanannya di bawah 80 km, maka boleh jamak, tidak boleh qasar. Nah, insyaallah bisa dipahami sampai di sini, insyaallah. Kemudian wal ilmu bi jawazil qasar. Yang berikutnya, ketiga adalah harus mengetahui, ya, jawazil qasar, bolehnya untuk berqasar. Ya, seperti apa namanya, di dalam syariat ditentukan syarat-syarat yang boleh qasar itu apa gitu. Oh, termasuk perjalanannya, terus sholatnya, sholat apa saja. Nah, itu harus mengetahui waktunya. Nah, itu harus mengetahui. Kemudian waniyatul qasri indal ihram, niat qasar ketika ihram, takbiratul ihram. Usalli fardhu dhuhri rak'ataini, ya, usalli fardhu dhuhri rak'ataini jam'at takdim ma'al asr qasran ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ya, sengaja aku sholat duhur 2 rakaat dijamak dengan takdim, dijamak dengan asar qasar, ya, makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar ketika takbiratul ihram. Itu niatnya di situ. Ya. Tapi ada pendapat ulama kalau tidak bisa niat ketika ihram atau lepas, ya, lepas ketika ihram, maka niatkan sebelum salam. Boleh. Sebelum salam. Ya. Cil, pakai apa itu aja tuh? Cil, pakai bubur ya, Kak? Masya Allah. Jadi boleh pakai
sebelum boleh pakai pupur tadi. Boleh, ya. Boleh sebelum salam. Sebelum salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu niat dulu itu ada yang bolehkan. Kalau lupa niatnya ketika takbiratul ihram. Oh, ada yang bolehkan. Ketika sebelum salam niat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru sudah niat. Dawamus safar ila tamamiha. Kemudian safarnya berlanjut. Ya, kita sholat di situ terus kemana kak? Ke Balikpapan kemana? Terus sampai esok sampai lusa. Ya, berlanjut perjalanannya. Itu. Wa an la yaqtadiya bi mutimin fi juz'in min salatihi, dan tidak boleh bermakmum kepada yang mukim. Ya, jadi sesama musafir sholatnya. Ya, sesama musafir, karena supaya enak 2 rakaat ya 2 rakaat, jama ya jama. Karena yang mukim atau orang kampung itu tidak bisa mengumpati. Ini saya kadang sering contohnya begini. Contohnya kita jalan kemana nih? Ke Balikpapan. Saya dari sini naik taksi. Sudah kita di sana menggunakan travel, ada supirnya tuh, ikutlah dengan kita, bawakan muter-muter di Balikpapan. Pas waktu sholat, ini sopir, ikam orang mana? Aku orang sini Balikpapan ya. Begitu sholat ikut dengan kita nih, sholatnya kita jamak qasar, dia ikut juga tuh. Ya, dia ikut juga. Loh, Bapak ikut juga? Iya saya ikut. Lu 2 rakaat juga? Iya 2 rakaat. Enak ikut Ustaz katanya 2 rakaat. Loh, itu saya sering terjadi seperti itu. Ya, sering terjadi seperti itu. Padahal selalu dijelaskan ini ke sini perjalanannya berapa. Oh sekian. Ya sudah harus paham. Ya, berarti ini ada yang boleh qasar, ada yang boleh jama', ada yang tidak boleh qasar, boleh jama' kan gitu. Ya, ikut qasar juga ya. Loh, Bapak ini dari mana? Saya dari sini. Loh, ikut sholat sama kayak saya, qasar juga. Iya, alhamdulillah ikut Ustaz berkah katanya. Sholatnya 2 rakaat. Waduh, nah ini salah, tidak boleh begitu. Yang 2 rakaat itu khusus orang yang musafir, orang yang bepergian, yang dalam tanda kutip memang perjalanannya mencukupi untuk sholat qasar, ya kan, seperti itu. Kalau tidak ya nggak boleh. Syurutul Jum'ati sittatun, syarat Jum'ah ada 6. Wallahu a'lam bissawab. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas.